Itu ajaran setan-setan, Bapak. Yang dibumbui dengan apa? Pluralisme. Mari menghormati. Nanti saya beritahukan menghormati itu dalam konteks apa. Saling menghargai itu dalam konteks apa. Nah, ini adalah yang sering kebablasan di dalam gereja. Bapak Ibu, jangan kira ya semua pendeta itu benar ajarannya. Jangan kira semua gereja itu benar. Jangan lihat dari kemewahannya. Tetapi kalau tidak setia dengan Alkitab, ini adalah membawa kita kepada binasaan kekal. Mereka mengajarkan Yesus, tetapi bukan Yesus yang di Alkitab, Bapak Ibu. Yesus yang lain. Allah yang lain. Kenapa gereja di hari-hari ini itu sulit sekali membedakan mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang salah. Mana ajaran yang asli, yang original, mana ajaran yang palsu. Mengapa Bapak Ibu? Mengapa gereja atau kita orang-orang percaya, kita jemaat-jemaat Tuhan, sering sekali kita kebablasan. Kita nggak tahu bahwa ini ajaran salah, ini ajaran benar. Mengapa Bapak Ibu? Apa kira-kira yang menjadi persoalan masalahnya? Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang sudah Tuhan utus 2000 tahun yang lalu bagi kami, yang terus menemani kami sampai hari ini. Tak kala kami jatuh di dalam dosa, maka Roh Kudus akan mengingatkan kami, menginsafkan kami, membuat kami bertobat, dan pada akhirnya kami kembali kepada Allah. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk karya Roh Kudus yang sudah Tuhan taruh di dalam hati kami, sehingga Ia terus bekerja akan mengingatkan kami akan dosa-dosa kami yang kami lakukan setiap harinya. Terima kasih Tuhan, berkati pemberitaan firman pagi ini, sehingga nama-Mu dipermuliakan, dan kami semua boleh diberkati. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi bagi kita semuanya. Shalom. Sekali lagi Bapak Ibu, shalom. Ya, puji Tuhan, pagi ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Minggu ini adalah Minggu Pentakosta. Bapak Ibu masih ingat apa artinya itu? Yaitu hari tercurahnya Roh Kudus. Nah, itu adalah yang dirayakan di seluruh dunia pada minggu hari ini. Baik, Bapak Tuhan, saya sudah sediakan tema yang masuk kita di seri yang kedua, yaitu tentang pluralisme yang ada di dalam gereja. Nah, Bapak Ibu, tema lengkapnya di sini, Bapak Ibu. Nah, ini tema lengkapnya, Bapak Ibu. Ya, pluralisme yang kebablasan di dalam gereja. Nah, Bapak Ibu, minggu yang lalu saya sudah menjelaskan apa itu pluralisme. Masih ingat, Bapak Ibu, apa itu pluralisme? Pluralisme artinya adalah satu paham yang menerima perbedaan. Nah, itu diterima Bapak Ibu ya, pluralisme. Nah, ini adalah suatu keberagaman yang diterima atau mengakui ya keberagaman atau perbedaan itu. Nah, Bapak Tuhan, kita akan melihat secara bersama-sama nanti apa maksudnya pluralisme yang sudah kebablasan di dalam gereja. Nah, artinya ini sudah melewati batas lagi, sudah kebablasan di dalam gereja. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya ajak kita baca firman Tuhan terlebih dahulu. Dari 1 Timotius pasal yang keempat, ayatnya yang pertama. Ya, 1 Timotius pasal 4, ayat yang pertama. Mari kita baca 1, 2, 3, ya. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Sekali lagi yuk Bapak Ibu, lebih semangat yuk. 1, 2, 3, ya. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oke, baik. Sedemikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Kita yang diberkati, yang telah membaca dan melakukan nanti firman yang akan kita bahas bersama-sama pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu, mengapa gereja di hari-hari ini itu sulit sekali membedakan mana ajaran yang benar
dan mana ajaran yang salah. Mana ajaran yang asli, yang original, mana ajaran yang palsu. Mengapa Bapak Ibu? Mengapa gereja atau kita orang-orang percaya, kita jemaat-jemaat Tuhan, sering sekali kita kebablasan. Kita nggak tahu bahwa ini ajaran salah, ini ajaran benar. Mengapa Bapak Ibu? Apa kira-kira yang menjadi persoalan masalahnya? Mengapa sering sekali kita mengatakan, oh semua agama sama. Nanti saya akan buktikan beberapa video, saya tunjukkan kepada Bapak Ibu, bahwa bukan saja hanya jemaat itu kebablasan, kenal pun dalam hal ini. Bapak Ibu, alatnya. Bapak Ibu pernah sekali saya berikan satu ilustrasi kita semua. Kalau uang itu uang palsu, apa yang menjadi dasar kita supaya kita tahu bahwa itu uang palsu? Dari mana kita tahu? Satu uang, kalian 100 rupiah. Dari mana kita mengenal uang itu uang palsu, Bapak? Berarti kita harus punya yang aslinya dulu, Bapak. Kita harus punya. Bagaimana mungkin kita tahu itu palsu, tetapi kita tidak punya yang asli? Atau jangan-jangan yang kita punya palsu, terus datang yang asli, kita bilang apa itu? Palsu. Bapak Ibu ini. Jangan-jangan yang kita pegang itu uang palsu. Terus ada yang asli, kita bilang itu palsu. Nah ini bahaya Bapak Ibu. Maka fondasi kita yang pertama sebagai orang Kristen adalah kita harus punya yang asli. Baru kita tahu, oh itu palsu. Maksudnya Tuhan, mesti kita harus punya ini Bapak Ibu ya. Ini saya satu contoh saja saya mau katakan kepada kita. Kalau kita tahu itu uang palsu, mesti kita harus punya yang aslinya Bapak Ibu. Oh ini palsu, ada perbedaan. Tetapi hanya sedikit saja Bapak Ibu. Makanya ini yang sering terjadi di gereja maupun jemaat-jemaat Tuhan. Nggak tahu hal ini. Begitu juga Bapak Ibu dengan pendeta Bapak Ibu. Ya, pendeta. Mirip siapa ini Bapak Ibu? Mirip, mirip saya ya Bapak Ibu ya. Ini kerjaannya Google ini Bapak Ibu ya. Saya masukkan di Google, ternyata saya buatlah mirip saya. Ternyata buat mirip saya juga ternyata ya. Nah, Bapak Ibu, mengapa kita sulit membedakan pendeta yang benar dan pendeta yang palsu, guru-guru yang benar dan guru-guru yang palsu? Mengapa Bapak Ibu? Mengapa kita sulit membedakan? Seakan-akan semua pendeta itu benar. Bapak Ibu, kita lihat dalam perjanjian lama, minggu yang lalu saya sudah jelaskan, bagaimana Nabi Elia membunuh puluhan para nabi Baal. Bapak Ibu pernah baca kisahnya? Nabi Elia membunuh banyak nabi-nabi palsu, nabi-nabi Baal. Yesus juga melawan para guru-guru, orang-orang Yahudi, para ahli Taurat Bapak Ibu. Karena mereka munafik, bajunya di luar bagus, tetapi mereka penuh kemunafikan, digambarkan seperti kuburan. Bapak Ibu pernah lihat kuburan ya? Di atasnya penuh dengan apa Bapak Ibu? Bunga-bunga yang indah-indah. Tetapi di dalamnya apa isinya Bapak Ibu? Busuk, penuh tengkorak. Nah Tuhan Yesus mengecam para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang di pinggir-pinggir jalan mereka berdoa memamerkan keagamaan mereka. Tuhan tidak melihat yang di luar, tetapi Tuhan melihat yang mana Bapak Ibu? Dalam hati kita masing-masing. Nah Bapak Ibu, mengapa kita sulit membedakan pendeta-pendeta yang benar? Karena kita jarang menemukan pendeta yang benar, yang setia kepada Alkitab. Bapak Ibu, kita melihat banyak pendeta di hari-hari ini. Apa yang ada di dalam otaknya, apa yang ada di dalam pikirannya, dimasukkan di dalam Alkitab. Nah itu adalah namanya cocokmologi Bapak Ibu. Seharusnya, apa yang ada di dalam Alkitab Bapak Ibu itu dikeluarkan. Nah, kalau udah bahasa teologinya itu dieksegese. Dikeluarkan apa isi Alkitabnya. Bukan apa yang dalam otak kita masukkan. Itu memaksa namanya, Bapak. Kebanyakan kita, jemaat Tuhan itu, memahami Alkitab itu, apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam pikiran kita, paksakan kita cocokkan dalam Alkitab. Itu salah. Yang benar adalah isi Alkitab itu dikeluarkan.
Nah, tetapi kebanyakan para pendeta di hari-hari ini, Bapak Ibu, pengetahuan-pengetahuan umum, pikiran-pikiran yang liar mereka masukkan di dalam Alkitab, lalu dikhotbahkan, maka itu salah dan keliru. Makanya perlu belajar seperti ya anak kita Kaisar itu perlu belajar dan butuh skill-skill khusus. Mesti harus dipelajari bahasa ya, semacam pikiran yang ada kaidah untuk hal ini. Itu tidak gampang, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, mengapa ada banyak gereja dan jemaat Tuhan tidak bisa membedakan lagi mana pendeta yang benar, mana yang tidak? Karena apa? Kita sulit menemukan pendeta yang setia dengan Alkitab. Karena apa? Kebanyakan apa yang ada dalam otaknya dimasukkan dalam Alkitab, bukan keluarkan, dieksegesis. Nah, oleh Tuhan, ini adalah sesuatu hal yang salah dan keliru tentunya yang kita tahu. Bapak Ibu, saya mau tunjukkan kepada kita dulu pluralisme yang bablas di dalam gereja. Ada beberapa video yang Bapak simak ya. Saya sudah siapkan videonya karena agak sulit ditampilkan di sini, Bapak Ibu. Saya sudah siapkan ya. Bapak Ibu, biar Bapak Ibu mengerti bahwa ini adalah namanya pluralisme yang kebablasan dalam gereja. Iya, apa yang gue percaya bahwa kekristenan tidak menyelamatkan orang. Oke. Login ke Kristen tidak menyelamatkan. Jadi yang lagi berpikir login ke Kristen, nggak perlu gue kalau ngomongin Tuhan Yesus sama teman-teman yang Islam, udah lu di sana aja udah aman. Lu jangan nanti lu sini makin kecewa kok Kristen, nggak masalah, semua sama aja. Gua nggak percaya surga dan neraka. Setidaknya, tidak seperti yang kita gambarkan selama ini. Hidup dalam Tuhan, apapun agamanya, ketika hidup dalam Yesus, maka itu adalah jalan untuk menuju ke surga. Hidup dalam Tuhan, apapun agamanya, ketika hidup dalam Yesus, maka itu adalah jalan untuk menuju ke surga. Nah, sebenarnya sekali lagi ya, kekristenan tidak menyelamatkan. Jadi intinya bahwa semuanya itu menuju ke sama, cuman kembali penafsirannya. Pak Pendeta, kalau semuanya sama, Pak Pendeta percaya sama, kenapa nggak Pendeta masuk ke Islam aja Pak Pendeta? Kan sama. Iya sama, sebetulnya sama aja, cuman saya senangnya Kristen. Karena babi masih enak buat saya gitu. Iya. Beberapa cuplikan itu orang-orang yang terkenal, Bapak Ibu. Itu orang-orang yang terkenal. Itu ada 3 tokoh ini, itu semuanya pendeta statusnya itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, apa kira-kira yang Bapak Ibu tangkap dari apa yang mereka sampaikan itu? Yang pertama mengatakan bahwa dia tidak percaya, itu seorang setan. Dia tidak percaya adanya neraka, surga. Padahal firman Tuhan hanya ada 2 tempat setelah kita mati. Kemana Bapak? Surga dan neraka. Yang berikutnya dia katakan bahwa kekristenan itu tidak menyelamatkan. Apa artinya Kristen itu yang pernah saya jelaskan Bapak Ibu? Nah, ini adalah luas. Kekristenan tidak menyelamatkan katanya. Terakhir tadi dikatakan, semuanya agama ke satu. Benarkan demikian? Kristen menyembah Yahweh, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Juga sama yang disembah oleh agama Hindu, Buddha, Konghucu, Islam? Apakah sama yang disembah oleh Allah Israel? Yang kita sembah sampai hari ini? Di mana samanya katanya? Bapak Ibu, ini adalah yang saya maksud adalah pluralisme yang kebablasan di dalam gereja. Dan ini sudah ditonton jutaan orang, Bapak Ibu. Ada banyak barangkali jemaat Tuhan yang bingung. Oh, mungkin benar. Bapak Ibu, jangan kira ya semua pendeta itu benar ajarannya. Jangan kira semua gereja itu benar. Jangan lihat dari kemewahannya. Tetapi kalau tidak setia dengan Alkitab, ini adalah membawa kita kepada kebinasaan kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu, perlu kita berhati-hati dan waspada dalam hal ini. Maka ini adalah yang terjadi Bapak Ibu di tengah-tengah gereja, ya. Pluralisme yang kebablasan di dalam gereja. Maka oleh karena itu kita perlu berhati-hati. Maka yang pertama Bapak Ibu yang terjadi di dalam gereja itu adalah yang ini Bapak. Mari kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3 ya. Gereja kebablasan memasuki era setiap zaman, terutama di era postmodern. Postmodern itu artinya yang kita sekarang hidupi ini Bapak. Disebut postmodern. Artinya ada banyak lagi hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja sudah tidak setia lagi kepada kebenaran.
Mereka mengajarkan Yesus, tetapi bukan Yesus yang Alkitab, Bapak Ibu. Yesus yang lain. Allah yang lain. Mereka anggap Allah itu hanya penyayang. Hanya Allah itu yang mereka kenal, Allah kasih, Allah penyayang. Mereka lupa bahwa Allah itu juga apa? Adil, menghakimi setiap orang tidak sungguh-sungguh percaya kepadanya. Kebanyakan orang hanya mengenal Allah setengah-setengah. Nah, itu adalah satu hal kekeliruan dan kekecauan di dalam gereja postmodern yang kita kenal di hari-hari ini. Maka oleh karena itu saya ajak kita kembali kepada Alkitab. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, mari kita lihat apa yang terjadi di gereja postmodern ini. Yang kedua, banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak setia kepada kebenaran yang sejati. Seperti yang saya sebut, Bapak Ibu ya. Ada 3 orang itu tokoh. Followersnya itu Bapak Ibu jutaan. Followersnya banyak sekali itu. Mereka viewsnya itu kalau ditonton orang itu jutaan Bapak Ibu. Bayangkan berapa banyak orang tersesat. Banyak orang mereka pengaruhi dengan statement ajaran-ajaran keliru. Berapa banyak orang, karena apa? Apa yang ada di dalam otak mereka kira masuk dalam ini. Seharusnya di Alkitab itu dikeluarkan, di-expose isi Alkitab itu. Bukan apa yang ada dalam otak kita, kita cocok-cocokkan. Itu adalah kesalahan. Maka inilah yang terjadi Bapak Ibu. Banyak hamba Tuhan yang tidak setia kepada kebenaran yang sejati. Mesti kita juga Bapak Ibu, jemaat-jemaat Tuhan, doakan hamba-hamba Tuhannya. Ya, supaya apa? Supaya kita sama-sama setia kepada kebenaran. Amin. Nah, ini adalah yang penting. Yang berikut Bapak Ibu, yang ketiga, mari kita baca. Penting sekali. Yang ketiga. Yuk, 1, 2, 3, ya. Gereja sulit mendeteksi ajaran sesat karena tidak setia kepada ajaran Alkitab. Bapak Ibu, lagi-lagi tadi saya katakan, dan kita tahu itu kalau palsu, kita pegang yang aslinya. Dari mana kita, kalau itu ajaran Kristen yang salah, kita pemahaman pengertian yang benar. Mana kita akan di dalam gereja yang berperan posisi hamba Tuhan. Tetapi kenapa gereja sulit mendeteksi ini? Karena ini yang naik mimbar, yang mimbar pernah belajar sungguh-sungguh. Ya asal ngomong begitu ya, tanpa dipersiapkan, tanpa kaidah itu, asal ngomong saja. Oh begitu, akhirnya gereja bisa mendeteksi bahwa ini Tuhan itu berbodohin. Kita ini masuk zaman yang canggih di hari ini. Saya lihat ya, kemajuan sekarang ini, robot itu sekarang ini mau menggantikan hampir posisi manusia mungkin beberapa tahun ke depan. Makanya saya bukan kepada anak muda ini ya, harus lebih hebat. Apa semua itu tunjukkan. Kalau enggak ketinggalan kita Bapak. Di zaman yang canggih begitu, canggih di hari-hari ini. Tuhan, gereja sulit mendeteksi ajaran sesat karena apa? Tidak setia kepada ajaran Alkitab. Gereja ini Bapak Ibu, sungguh-sungguh secara pribadi saya sungguh-sungguh untuk mau setia apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dan saya berharap bahwa kita juga semua jemaat Tuhan ya. Amin. Oke, Bapak Ibu, mari kita masuk dalam teks pembacaan kita. Nah, ini adalah sentral kita. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ada 2 hal Bapak Ibu yang akan kita pelajari dalam hal ini. Yang pertama, yang perlu kita ketahui bahwa tantangan zaman atau gereja modern yang pertama, Kudus sudah membuka bahwa orang akan menyangkamanya kepada Bapak Paulus menulis ini siapa disebut di sana? Timotius. Dan itu diajarkan di gereja di Efesus. Rasul Paulus di zamannya tidak ada ajaran sesat. Maka teks yang telah kita baca tadi itu
diberitahukan kepada Rasul Paulus bahwa akan ada penyelewengan yang akan masuk ke dalam gereja. Makanya dikatakan di sini, Roh Kudus memberitahukan sejak awal bahwa ada orang-orang yang akan menyangkal imannya kepada Yesus. Masih relevankah? Apakah ada orang-orang menyangkal imannya, Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah dengar berita yang viral sekarang ini, yang suka menghujat kekristenan? Dengar kabar sudah dipanggil Tuhan. Dengar kabar itu Bapak Ibu? Lihat beritanya. Ya, Yahya Waloni, ya, yang berkoar-koar menghina kekristenan. Kalau Yesus Tuhan itu, cabutlah nyawa saya, begitu kan? Beberapa tahun kemudian dicabut juga ya. Dikira dia lebih hebat daripada Tuhan. Saya ingat satu buku yang saya baca. Di waktu-waktu awal ada seorang raja itu membuat satu koin yang kita punya itu, yang kita punya logam, itu di baliknya itu kan ada gambarnya. Terus dibuat penghinaan, penjelekan kepada Kristus di balik logam itu. Dikira dia lebih panjang umurnya. Dianya sudah mati tetapi tulisannya penghinaannya masih ada. Nah, itu adalah suatu penghinaan yang sangat luar biasa. Dikira juga orang-orang yang menghina Kristus, dikira mereka lebih hebat, lebih panjang umurnya. Nah, ini adalah sesuatu hal. Kita tahu bahwa Bapak Ibu, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak terlepas dari kehendak. Amin ya Bapak Ibu ya. Segala sesuatu yang terjadi, karena yang memegang kendali adalah Tuhan. Maka oleh karena itu, mari kita sungguh-sungguh ya, kembali kepada Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus sudah memberitahukan sejak awal bahwa ada orang-orang yang akan menyangkal imannya. Ada banyak Bapak Ibu, beberapa kita lihat ya, mereka enak sekali mau pindah-pindah. Mungkin karena faktor apa kita tidak tahu. Mungkin faktor bisnis, supaya tetap eksis, supaya terjaga keamanannya. Yo, pindah iman. Tetapi penghakiman yang akan menunggu mereka. Amin ya Bapak Ibu ya. Makanya anak-anak kita ini ajak mereka ke gereja. Berikan ya tekanan kepada mereka kalau enggak mereka ke gereja. Karena apa? Penting Bapak Ibu ya. Mungkin kita boleh sukses di dunia. Tetapi bagaimana anak-anak kita? Nah, Bapak Ibu itu perlu untuk kita memahami. Yang kedua Bapak Ibu, kita bisa menemukan ini tadi ya di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang pertama. Roh Kudus dengan tegas mengatakan bahwa waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Murtad artinya adalah orang yang menolak Yesus. Orang yang meninggalkan imannya kepada Yesus. Nah, itu yang disebut murtad. Jadi orang-orang dari Kristen itu disebut sebagai apa? Orang-orang yang murtad, yang meninggalkan imannya. Dan sejak di zaman Rasul Paulus pun sudah diingatkan hal itu. Dan sampai hari ini dan yang akan datang tetap relevan. Karena apa? Inilah yang terus terjadi. Maka saya berharap kita doakan anak-anak kita, keluarga kita supaya apa? Mereka sungguh-sungguh mengenal Yesus. Amin. Ini yang berikutnya Bapak Ibu. Ini dalam terjemahan lain berkata bahwa Roh Allah dengan tegas mengatakan bahwa di masa-masa yang akan datang, sebagian orang akan murtad, mengingkari Kristus. Nah, itu adalah yang terjadi. Yang kedua Bapak Ibu, yang terakhir yang perlu kita perhatikan dalam teks pembacaan kita. Yang kedua, mari kita baca ini Bapak Ibu. Yang kedua, ini penting sekali. Yang kedua, 1, 2, 3, ya. Banyak orang yang diperdaya oleh iblis melalui ajaran sesat yang masuk ke dalam gereja. Sebenarnya di balik itu semua adalah iblis Bapak Ibu ya. Hanya bumbu-bumbunya sebenarnya pluralisme gitu ya. Ajaran-ajaran sesat itu hanya bumbu-bumbunya saja. Sebenarnya di balik itu adalah pekerjaan siapa? Karena bapa segala penipu, penjahat adalah siapa? Iblis. Maka kita perlu waspada. Kita perlu waspada. Dalam ayat ini berkata bahwa lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Mereka akan patuh kepada roh-roh yang menyesatkan dan mengikuti
ajaran-ajaran roh jahat. Jadi Bapak Ibu yang saya tampilkan tadi, sebenarnya itu ajaran apa Bapak Ibu? Itu sesuai nggak ayat ajaran Alkitab Bapak Ibu? Oh, semuanya atau agamanya sama, menuju ke satu gitu. Oh, kalau saya ya udahlah, saya aja pindah ke Konghucu karena agamanya menuju ke satu saja kan? Sesuai nggak ajaran Alkitab Bapak? Tetapi kalau kita bantah melalui ayat Alkitab, itu ajaran dari mana? Mana Bapak? Itu ajaran setan-setan Bapak. Yang dibumbui dengan apa? Pluralisme, mari menghormati. Nanti saya beritahukan menghormati itu dalam konteks apa. Saling menghargai itu dalam konteks apa. Nah, ini adalah yang sering kebablasan di dalam gereja. Maka ini yang terjadi Bapak Ibu ya. Gereja itu pada mulanya adalah bersih. Bersih Bapak Ibu. Tetapi ada satu tetesan-tetesan, yaitu racun ajaran-ajaran sesat, sehingga ini ya lama-lama ya bisa jadi ini ya, jadi hitam semua. Dan itu mematikan. Oleh karena itu, gereja hamba Tuhanlah yang berperan penting dalam hal ini, dan kita mohon pimpinan Tuhan, yaitu Allah Tritunggal. Oke Bapak Ibu, yang terakhir, mari kita mengerti dulu apa itu pluralisme. Dalam konteks apa saja. Bapak Ibu silakan simak ya kalimat berikut ini. Kita orang Kristen tetap sangat-sangat terbuka kepada siapa saja. Bapak Ibu ingat, pluralisme artinya adalah kita terbuka kepada siapa saja. Yang berikutnya, bergaul kepada siapa saja. Bapak Ibu, kita terbuka kepada siapa saja dan boleh bergaul kepada siapa saja. Dan menghormati agama apapun. Bapak Ibu, kita tidak benci agama apapun. Kita menghormati mereka. Oke, lebih lanjut. Tetapi soal kebenaran ini, kita sedikit pun jangan pernah apa? Bergeser dan mengorbankan kebenaran. Bapak Ibu, kita boleh bergaul kepada siapa saja. Kita boleh terbuka kepada siapa saja. Menghormati agama apapun. Tetapi soal kebenaran, jangan sampai tergeser. Amin. Bapak Ibu, kebanyakan orang welcome, terbuka, seterbuka-bukanya. Kebenaran juga ikut hanyut di dalam. Nah, itu yang salah. Ketika mereka mengatakan bahwa, semua agama sama. Terus, mereka mengorbankan Yesus bukan lagi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini adalah kekeliruan yang bablas Bapak Ibu. Sama seperti Bapak Ibu, Anda menerima tamu di rumah Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menerima tamu, apakah Bapak Ibu terbuka? Terbuka Bapak Ibu? Ya, welcome, menerima agama apapun. Tetapi apakah boleh hukumnya masuk ke kamar-kamar, masuk ke tempat-tempat yang ini? Boleh begitu? Gak boleh. Kita terbuka, kita welcome, tetapi ada batasan-batasan. Gereja terbuka, bergaul kepada siapa saja, menghormati agama apapun. Tetapi soal kebenaran, harga mati. Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jangan digeser. Seperti yang mereka tadi katakan. Yesus bukan Tuhan. Nggak ada surga dan neraka. Semua agama menuju ke satu. Inilah yang namanya pluralisme yang kebebasan. Mari kita itu dalam doa. Bersyukur Tuhan buat yang mengajarkan kami bergaul kepada siapa saja, boleh berteman kepada siapa saja, dan menghormati agama pun, bahkan kami mengasihi mereka, kami cintai mereka, tetapi